200 juta sel sperma, yang berarti ada lebih dari 200 juta calon manusia yang berenang, berlari, adu cepat, sikut kanan, sikut kiri, sepanjang saluran rahim ibu kita. Dan hanya menuju satu sel telur yang sudah matang. Sehingga hanya akan ada satu sel sperma yang berhasil menjadi seorang pemenang. Dan tahukah kamu siapa pemenang kehidupan itu? Siapa yang sukses dan berhasil lahir di dunia ini? Ya, kamu betul. Pemenang itu adalah saya dan kamu. Jadi, saya dan kamu, kita semua terlahir di dunia ini sebagai seorang pemenang yang mengalahkan lebih dari 200 juta calon manusia yang lain. Maka dari itu, mulai saat ini juga, sadarilah bahwa kamu terlahir sebagai seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang yang sukses di dunia ini. Jadi, kalau saat ini kamu merasa bahwa diri kamu tidak pernah sukses, kamu salah besar. Kamu terlahir sebagai orang sukses dan kamu terlahir sebagai seorang pemenang. Sifat pemenang ini masih dominan dalam diri kita saat kita masih bayi. Apakah bayi bisa langsung berjalan? Tidak. Saat seorang bayi dilahirkan, hanya bisa tidur telentang. Tengkurap saja tidak bisa. Untuk belajar tengkurap, bayi itu mencoba memiringkan badan berkali-kali dan gagal. Untuk belajar tengkurap, bayi itu berusaha untuk mencoba memiringkan badan berkali-kali dan gagal berkali-kali. Tapi bayi itu tidak menyerah. Bayi itu terus mencoba, dan mencoba sampai akhirnya bayi itu berhasil tengkurap. Demikian juga saat dia belajar berjalan. Apakah mudah? Tidak. Awalnya dia belajar untuk duduk, kemudian mencari pegangan untuk bisa berdiri. Itu butuh sebuah perjuangan. Suatu hal yang sulit bagi bayi itu untuk bisa mengangkat tubuhnya agar bisa berdiri. Dan saat bisa berdiri adalah hal yang sangat sulit untuk bisa seimbang. Sehingga bayi itu seringkali terjatuh. Sakit? Pasti. Menangis? Iya, bayi itu menangis. Bayi itu kesakitan. Tapi apakah setelah itu bayi itu menyerah? Tidak. Apakah bayi itu putus asa? Tidak. Bayi itu tidak pernah menyerah. Bayi itu terus berjuang untuk bisa berdiri tegak. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Sampai akhirnya bayi itu berhasil sukses untuk bisa berdiri, berjalan, bahkan bisa berlari. Tetapi permasalahannya, saat bayi itu tumbuh besar, lingkungan mengajarkan pola pikir yang negatif. Mereka mengajarkan kata-kata yang negatif. Mereka mengajarkan kata-kata yang beracun atau toxic word. Seperti apa kata-kata yang negatif itu? Mereka mengatakan, itu sulit. Kamu tidak akan bisa. Udah, menyerah aja. Itu tidak mungkin. Impossible. Kamu itu pecundang. Sukses itu hanya untuk orang-orang tertentu. Sudah nasibmu jadi orang gagal. Sudah suratan tanganmu jadi orang miskin. Pertanyaannya, benarkah kamu miskin? Banyak orang yang merasa dan bahkan mengatakan dirinya miskin. Sekarang saya mau mengajak kamu untuk memejamkan mata. Bayangkan saat kamu membuka mata kamu dan
pandangan kamu gelap semua. Apa yang kamu rasakan? Tidak enak? Takut? Tidak nyaman? Dan sekarang saya mengajak kamu untuk membuka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Kamu melihat semuanya begitu indah. Pertanyaannya adalah, jika kedua mata kamu dibeli oleh seorang kaya yang buta dengan nilai 2 miliar rupiah, apakah kamu mau? Sekarang saya ingin mengajak kamu lagi untuk menarik nafas yang dalam. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Lega dan nikmat kan? Bayangkan jika paru-paru kamu dibeli sama orang kaya yang memakai ventilator seharga 2 miliar. Apakah kamu mau? Bagaimana jika jantungmu dibeli dengan orang seharga 2 miliar? Apakah kamu mau? Bagaimana dengan kedua tanganmu? Kalau dibeli orang senilai 2 miliar, apakah kamu mau? Bagaimana jika kedua kaki kamu dibeli 2 miliar? Apakah kamu mau? Dan masih banyak lagi organ-organ tubuh kita yang lain, yang nilainya kalau diuangkan bisa mencapai puluhan, ratusan miliar, bahkan tidak terhingga. Jadi harusnya kita bersyukur pada Tuhan karena memberikan semuanya itu gratis pada kita. Sadarilah bahwa kamu sebetulnya sangat kaya. Yang membuat kamu merasa miskin karena lingkungan memberikan alasan buat kamu untuk membenarkan dirimu mengapa kamu gagal, mengapa kamu tidak sukses, mengapa kamu tidak punya uang, mengapa kamu miskin. Hal ini membuat kamu tidak berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Hal ini yang membuat kamu tidak mau berjuang saat kamu gagal. Hal ini yang membuat kamu cepat menyerah. Hal ini yang membuat kamu tidak ulet. Hal ini yang membuat kamu menjadi seorang loser atau pecundang. Ketahuilah, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan